Apa yang dimaksud dengan gaya hidup modern? Gaya hidup modern merupakan sebuah cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, spiritual sesuai dengan tuntunan zaman modern. Selamat datang di akun pembelajaranku. Materi kali ini adalah keluargaku dalam gaya hidup modern. Dengan 3 pokok utama, yaitu yang pertama pengertian tentang gaya hidup modern, yang kedua bentuk gaya hidup modern, dan yang ketiga adalah peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Kita mulai dari yang pertama, pengertian gaya hidup modern. Di kalangan para ahli berkembang berbagai macam pendapat mengenai pengertian gaya hidup. Kotler misalnya mendefinisikan gaya hidup sebagai sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Lain lagi dengan Asael mengungkapkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri dan dunia yang mengitari mereka. Sedangkan Minor dan Moven mengungkapkan bahwa gaya hidup menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Sedangkan Suratmo dan Rismiati mengatakan bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan minat dan bakat yang bersangkutan. Sedangkan kata modern dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai sebuah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam Merriam-Webster, kata modern berasal dari kata bahasa Latin yaitu modernus yang berarti saat ini atau sesuatu yang menunjukkan pada sifat kekinian. Di dalamnya tercermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap efektif, efisien, praktis, sederhana, dan menghargai waktu. Meskipun demikian, bila kata modern dihubungkan dengan modernisasi, maka modernisasi lebih menunjuk kepada perubahan sosial atau perubahan masyarakat. Walaupun tentu saja perubahan sosial tersebut tidak menafikan bahwa yang berubah lebih dulu adalah pribadi anggota masyarakat. Dengan demikian, maka dapat diperoleh pengertian bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup holistik yang menyangkut cara bersikap dan berpikir dalam bidang fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, serta menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Kita masuk ke yang kedua, bentuk gaya hidup modern. Susanto mengatakan bahwa bentuk gaya hidup modern yang sedang mengikuti keluarga di Indonesia diantaranya adalah pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang sangat penting. Setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu, memiliki kebiasaan untuk melakukan olahraga mahal, misalnya golf, melaksanakan pernikahan agung, merayakan wisuda, memiliki gaya hidup serba instan, memanfaatkan segala macam jenis-jenis teknologi komunikasi seperti handphone, iPad, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwa gaya hidup modern seperti yang disebutkan sebelumnya membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Sedangkan
materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Hedonisme adalah paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia ini. Dapat kita identifikasi beberapa contoh gaya hidup modern yang terjadi di lingkungan kita, antara lain: 1. Memanfaatkan berbagai jenis teknologi komunikasi, misalnya pemakaian internet, telepon seluler, dan TV kabel. Gaya hidup dengan cara instan menekankan gaya hidup yang praktis, efektif, cepat, misalnya makanan siap saji, fast food, serta makanan impor. Yang ketiga, berkomunikasi di tempat-tempat tertentu, misalnya untuk melepaskan kelelahan dan bosan di kafe atau mall. 4. Status kehidupan, keberadaan yang melekat pada diri seseorang dianggap penting, misalnya ditandai dengan menampilkan dan semua yang dipakainya. Contoh, peralatan rumah tangga mewah, pemakaian mobil, dan pemakaian alat-alat modern lainnya. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya hidup modern dapat mengarahkan individu untuk memiliki pola perilaku negatif maupun positif. Pemahaman yang keliru terhadap esensi dan dari gaya hidup modern cenderung membentuk seseorang untuk berperilaku menyimpang. Pemahaman yang benar terhadap gaya hidup modern justru dapat mengarahkan seseorang untuk memiliki perilaku benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam semangat gaya hidup modern seperti yang sudah disebutkan di atas. Yang terakhir, peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Dalam perspektif Kristiani, peran keluarga di tengah gaya hidup modern sangatlah penting dan perlu dicermati. Keluarga Kristen perlu membangun persekutuan antar pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristen juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Membangun persekutuan antar pribadi dapat dilakukan dengan meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Keluarga Kristen perlu menjaga persatuan yang utuh antara suami istri dan membangun sebuah bentuk persatuan yang tidak terceraikan. Keluarga Kristen yang modern dalam perkembangan keadaan perlu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak dan peranan perempuan. Hal ini sebetulnya juga menjadi perhatian negara maupun pada ras dunia. Di samping itu, keluarga juga perlu menjunjung tinggi hak-hak anak dan menganggap mereka memiliki pemikiran yang patut dihargai. Kehadiran orang lanjut usia yang menjadi anggota dalam keluarga juga perlu diperhatikan kebutuhannya dan mendapat penghargaan yang selayaknya. Dalam kaitan dengan perkembangan masyarakat, keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat karena pada hakikatnya keluarga merupakan sel masyarakat yang pertama dan amat penting. Kehidupan berkeluarga pada hakikatnya merupakan pengalaman hidup bersatu dan berbagi rasa, sadar akan peranan sosial bagi lingkungan. Oleh karena itu, keluarga Kristen perlu menyadari akan rahmat dan tanggung jawabnya bagi masyarakat. Di tengah perubahan besar dalam masyarakat, keluarga perlu terlibat dalam hidup dan perutusan gereja. Hal itu dapat dilakukan dengan cara sungguh-sungguh membangun persekutuan keluarga yang beriman secara kokoh. Justru di tengah perubahan yang ada, keluarga Kristen harus mampu membangun persekutuan antar anggotanya untuk terus-menerus berdialog dengan Tuhan melalui berbagai cara. Melalui keluarga, kita bisa membangun persekutuan orang lain dan kebutuhan sesama. Oleh karena itu, keluarga Kristen diharapkan dapat melakukan filtrasi atau menyaring pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Dengan demikian, di tengah-tengah arus modernisasi, keluarga Kristen mampu menjadi agen penanaman semangat positif yang tercermin dalam gaya hidup modern. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Alkitab terhadap gaya hidup modern seperti ini? Untuk kesempatan ini, saya angkat satu ayat, yaitu Matius 19 ayat 16-26. Teks ini berbicara mengenai orang muda yang kaya dan tentu saja memiliki gaya hidup modern pada zaman itu tentunya.
Akan tetapi hidupnya yang berkelimpangan harta dan gaya hidup yang up to date menjadikannya puas dengan hidupnya itu. Ia mengalami kekosongan dan kebimbangan hidup yang membuatnya harus mencari jawaban kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberi jawaban atas pertanyaan hidupnya, orang muda itu menjadi sedih akibat dari sangat banyaknya harta benda yang dia miliki. Ia mengalami kebingungan atas pilihan hidup yang ingin ia jalani. Namun di tengah bimbingan tersebut, ia lebih memilih untuk hidup dengan harta-harta duniawinya, sehingga ia terjebak dalam pengaruh buruk dari gaya hidup yang ia pilih. Anak muda tersebut lebih mengasihi kehidupan duniawi yang menjadi gaya hidupnya dibanding sumber kehidupan itu sendiri, sehingga ia harus rela kehilangan Kristus Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan yang ia miliki di dunia ini. Demikian penjelasan singkat, sekian dan terima kasih.